Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kelas 12 AKL 1 dan 12 AKL 2. Gimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Pokoknya kami semua di sini mendoakan yang terbaik buat kita semua agar kita senantiasa sehat ya, terhindar dari segala macam penyakit ya. Mudah-mudahan masih semangat dalam menghadapi PJJ ini. Semangat ya, walaupun sudah lama masih semangat ya, semoga ya. Gimana, masih semangat kan ya? Oke, jadi pada pagi hari ini Ibu Arna melakukan Zoom meeting ini karena kita belum pernah melakukan Zoom meet ya, belum pernah kan PKK kan. Bu Arna baru mulainya di offline-nya aja, di online-nya ini baru sekarang. Ya. Jadi kalian bisa buka buku PKK-nya atau lihat aja di slide yang Ibu Arna tampilkan. Paham? Paham. Paham ya. Yang lainnya kalau misalnya mau bersuara boleh di dinyalakan speakernya. Oke ya, jadi kamu tinggal lihat di monitor aja. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa dulu. Ibu mau coba Muhammad Akbar aja, yang karena Ibu Arna lihat Muhammad Akbar. Coba Bar, pimpin doa buat teman-teman kamu. Doa ini aja untuk kita kan mau belajar ya. Jadi mari kawan-kawan gitu ya, kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Ya, silakan Muhammad Akbar. Mari semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Amin. Oke, selesai. Terima kasih kepada Muhammad Akbar yang sudah memimpin doanya. Oke, jadi kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini mengenai strategi pemasaran ya, atau perencanaan pemasaran, marketing strategi ya. Ini ada di bab 2 gitu ya. Setelah kemarin Ibu Arna sudah memberikan harga markup, BEP segala macam, sekarang tentang perencanaan pemasaran. Ya, jadi kalau kamu misalkan tidak buka bukunya, lihat di slide-nya, tapi alangkah baiknya kamu sembari buka buku. Oke ya. Nah, di sini di buku kalian kalau kalian lihat ya. Nanti Bu Arna absennya setelah materi ya. Nah, kita buka di slide pertama. Ada peran pemasaran dalam perencanaan strategis perusahaan. Ya, ini Bu Arna sudah simpulkan yang ada di buku kalian. Buku kalian kan panjang tuh uraiannya, jadi Bu Arna sudah singkat. Di sini peranannya apa sih gitu kan dalam perencanaan strategis perusahaan? Di sini ada pemasaran memunculkan filosofi panutan yang menyarankan bahwa strategi perusahaan harus berkutat di sekitar upaya membangun hubungan yang menguntungkan dengan kelompok konsumen. Artinya gini nak, ini kan panjang nih yang pertama penjelasannya. Intinya tuh perencanaan strategi perusahaan itu peranannya apa sih? Peranannya itu berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan dari siapa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Keuntungan Konsumen. dari siapa? Nah, dari konsumen. Siapa itu nak? Yang jawab Satrio ya? Ya. Nah, Satrio, oke. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau jawab, Ibu Arna nanti kan Ibu Arna megang absen nama nih. Jadi nanti Ibu Arna, kayak tadi si Muhammad Akbar udah memimpin doa, ada nilai plus. Sekarang Satrio, oke. Berarti menguntungkan bagi pihak si konsumen iya, si penjual juga iya, gitu. Jadi kalau kamu bingung Bu, kata-kata yang pertamanya saya bingung kepanjangan gitu kan. Ya sudah, ini aja. Jadi memberikan keuntungan bagi si konsumen maupun si produsen atau si penjual. Nah, yang kedua, pemasaran menyediakan masukan pada perencana strategis dengan membantu mengenali peluang usaha atau peluang pasar. Jadi yang kedua ini maksudnya gini, kalau ada peluang, kamu bisa mengambil peluang itu. Misalkan sekarang peluangnya apa sih kalau kita mau jualan nih, peluangnya apa nih? Untuk sekarang kita mau berjualan yang bagus, peluangnya apa? Coba ada yang tahu nggak? Jual apa biasanya? Perencanaannya kita mau jual apa nih? Kira-kira untuk di situasi pandemi gini. Kebab.
Vitamin, Bu. Nah, misalkan oke kebab, oke vitamin C. Misalkan itu siapa, Nak? Tadi Laras, yang Bu. siapa? Laras. Laras, itu akuntansi. 1. Oh, 1 Laras ya. Nanti bentar, Laras. Oke. Laras Pratiwi. Oke. Iya, jadi misalkan kira-kira nih berpeluang untuk membuka usaha apa ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu benar. Bisa misalkan vitamin atau kamu misalkan jual masker, itu bisa. Gitu. Jadi kita memanfaatkan peluang yang ada. Oke, jadi misalkan ini penjelasannya panjang, tinggal kamu simpulkan sendiri. Jadi di sini misalkan mencari peluang sesuai dengan kesempatan yang ada, itu kan bisa ya. Yang ketiga, pemasaran merancang strategi untuk mencapai tujuan unit. Dalam arti gini, kalau kita sudah mempunyai perencanaan yang matang, otomatis tujuannya akan tercapai. Misalnya kayak tadi Laras bilang, Bu, saya mau jual vitamin. Karena kita udah perencanaannya udah matang nih, nah itu tujuannya akan tercapai. Tujuannya apa? Yang memperoleh keuntungan, biasanya seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir, membantu melaksanakan tujuan unit secara menguntungkan. Nah, ini juga bagus untuk si konsumen dan si produsen, ya. Lalu di sini kalau kamu lihat lagi di buku PKK, ya, dalam perencanaan pemasaran itu ada 2 faktor lingkungan yang mempengaruhinya, ada lingkungan mikro dan makro. Yang buka buku menemukan nggak ada lingkungan mikro dan makro? Yang buka buku ada nggak? Ayo, ada nggak yang apa kamu lihat slide Ibu aja atau ada yang didukung sama buka buku? Ada nggak ada yang buka buku? Halo, ada? Coba mute-nya dibuka deh, speakernya. Ada yang ini nggak memegang buku PKK nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu, kayaknya. Jadi lihatnya slide-nya. Oke. Ya, jadi nanti next kamu persiapkan juga alat tulis terus buku gitu kan. Jadi nanti kalau Bu Arna kasih latihan jadi tahu gitu kan. Biasanya Bu Arna ngasih latihan itu dari apa yang Ibu Arna jelasin gitu kan, bukan berdasarkan misalkan kerjaan LKS halaman sekian pilihan ganda, biasanya enggak, yang biasanya Bu Arna kasih soal yang Bu Arna jelasin materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang lingkungan mikro. Nah, kira-kira apa sih arti lingkungan mikro? Ada yang tahu nggak? Misalkan nggak baca ini, Ibu kasih appreciate nilai ya. Kira-kira lingkungan mikro tuh apa? Ada yang tahu? Kalau bisa jangan yang Ibu Arna tampilkan di slide. Lingkungan mikro apa? Bu. Siapa namanya? Bu. Mei Rahayu, Rahayu? Bu. Oke, Iya. Mei Rahayu. Apa itu? Apa, Nak? Mei? Lingkungan mikro. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu perusahaan, pemasok, pelantara. Itu, Bu, lingkungan mikro, Bu. Nah, itu menurut si Mei Rahayu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi enggak? Kira-kira yang tahu inti dari lingkungan mikro apa? Jadi mikro itu besar apa kecil, itu aja gitu kan. Lingkupnya besar apa kecil gitu kalau mikro. Ada yang mau ditambahkan dari siapa? Nggak apa-apa, jadi jangan nanti merasa takut salah atau bagaimana. Lingkungan mikro kecil, Bu. Nah, mikro itu kecil. Jadi lingkungan mikro itu ya skupnya itu kecil. Misalkan kayak apa contohnya yang tadi dibacakan oleh si Mei. Contohnya biasanya siapa tuh kalau yang mikro? Kita buka di slide berikutnya ya. Nah, mikro itu biasanya di sini ada pihaknya pihak perusahaan. Sini. Ya. Perusahaan apa, Bu? Ya perusahaan yang ibaratnya yang kamu maksud kan. Misalkan kamu punya perusahaannya bergerak di bidang apa, misalkan. Kayak tadi contohnya vitamin ya, misalkan berarti ya obat kan, termasuk obat. Nah, jadi kamu punya perusahaan farmasi misalkan seperti itu. Ya, penyedia itu maksudnya siapa sih produsennya, si penghasil vitamin tadi gitu.
Ya, kalau si tadi kan yang bilang si Laras yang bilang mau jual vitamin Bu, itu mungkin si Laras bisa reseller atau bisa juga dia penyedianya langsung, orang yang punyanya langsung gitu kan. Lalu ada perantara pemasaran, melalui perantara yang kayak tadi itu, misalkan kamu ngambil dari orang lain, itu kan bisa perantara pemasaran, gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang tuh perantara, misalkan kayak misalkan Bu, perantara itu siapa misalkan? Bisa nggak ada yang menjawab perantara pemasaran itu siapa orangnya? Sales bukan? Iya, misalkan kamu melalui misalkan sales atau kamu reseller atau bisa juga agen gitu kan. Lalu ada pelanggan. Nah, pelanggan itu ya berarti si konsumen. Lalu ada si pesaing. Pesaing itu siapa, Bu? Iya, biasanya pesaing dari perusahaan yang kita buat. Misalnya kamu bikin tadi si Laras punya perusahaannya vitaminnya apa nih? Misalkan Fit Along C. Kan vitamin banyak ya. Ada lagi pesaing yang punya sejenis barangnya. Misalkan apa? Sonsi. Terus apa lagi tuh contohnya? Yang vitamin misalkan. Apalagi kan banyak kan? Redoxon, Bu. Nah, Redoxon, pintar. Itu siapa tadi? Laras. Laras lagi. Oke, jadi pesaing. Jadi yang sejenis gitu loh ya. Nah, yang terakhir publik. Publik itu berarti masyarakat umum. Ya. Nanti pertanyaan terakhir ya. Sekarang Bu Arna lewatin dulu. Nah, sekarang ke slide berikutnya. Lingkungan makro. Berarti makro itu kebalikan dari mikro. Berarti dia lebih mencakupnya besar. Gitu kan? Nah, di sini ada. Nah, jadi sini ada biasanya lihat aja dia di buku deh. Dia ada faktor-faktornya, ada demografis, ada ekonomi, ada teknologi, ada politik, sosial, budaya, ada publik. Nah, sekarang Ibu Ana tanya nih, kan yang demografis, berarti tadi tuh yang sempat megang buku Mei Rahayu ya, berarti karena tadi bahasa yang dia jawab itu bahasa buku, berarti lagi pegang buku. Good, berarti kan. Nah, sekarang nih coba yang demografis itu faktor apa dia dilihatnya dalam lingkungan makro. Yang demografis itu dari apa coba? Ayo coba, ada nggak yang Ibu sengaja nih kalau di slide ini Ibu sengaja nggak banyak tampilan tulisan-tulisan ya, jadi biar kamunya agak sedikit bisa berpikir gitu apa yang dimaksud. Demografis berarti tentang apa? Ada di buku loh. Kalau kamu kan kalau mau Zoom harusnya sudah persiapkan ya apa. Kayak tadi siapa si Ayu ya tadi siapa kan udah megang buku tuh Mei Rahayu. Iya, coba Mei, kamu demografis ada nggak di LKS tuh ada demografis? Iya, Bu. Coba apa? Lingkungan demografis atau kependudukan menunjukkan keadaan dan permasalahan mengenai penduduk. Hal Jadi tersebut seperti distribusi penduduk secara geografis, tingkat kepadatannya, nah, jadi kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, distribusi usaha, usia, kelahiran, perkawinan, ras, dan suku bangsa, dan struktur keagamaan. Ya, oke. Jadi bisa dilihat dari tingkat kependudukannya. Kan kependudukan nih, pendudukan berbagai macam kan. Bisa lihat dari usia, dari jenis kelamin, biasanya seperti itu. Ya, jadi itu faktor makronya. Nah, kalau yang ekonominya, yang lain deh coba selain si Merah Hayu. Nggak apa-apa, kamu baca seperti di buku juga tidak apa-apa. Coba yang ekonominya seperti menunjukkan apa? sistem ekonomi yang diterapkan. Ini siapa nak? Saya, Bu. Satrio. Satrio yang ekonomi berarti dia apa nih penjelasannya? Tadi itu menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan, terus kebijakan pemerintah yang berkenan dengan ekonomi, penurunan pertumbuhan pendapatan. Ya, seperti itu. Kayak sekarang ekonominya gimana? Semenjak pandemi udah bisa kalian simpulkan belum kayak apa mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan. Nah, itu jadi itu bisa kita lihat dari lingkungan makronya yang lingkup ekonomi gitu ya. Lalu yang teknologi. Jadi yang bersuara ya. Jadi Ibu appreciate-nya ke nilai ya. Jadi nggak apa-apa dibaca juga nggak apa-apa. Nanti
akhirnya ibu yang mengulas lagi. Yang teknologi berarti alatnya kan? Ya, jadi biasanya kalau kita mau merencanakan suatu pemasaran produk harus dilihat juga dari segi teknologinya gitu. Ya, misalkan ada yang, tapi ada Bu yang kita merencanakan pemasarannya produknya itu homemade, misalkan nggak pakai alat-alat yang mungkin yang mumpuni, yang bagus, tapi yang pakai karena homemade itu misalnya pakai tenaga manusia, ya itu tidak apa. Tapi biasanya kalau teknologi itu kan buat usaha-usaha atau perencanaan pemasaran yang lingkupnya besar kan, makanya di sini makro. Misalkan usaha apa biasanya yang menggunakan teknologi? Coba ada nggak usaha apa? Jangan nanti seblak Bu, seblak itu nggak usah pakai teknologi. Banyak. Itu apa? Kira-kira yang pakai teknologi, jadi menggunakan mesin. Coba apa itu? Misalkan buat apa? Ini Bu, kayak misalkan memproduksi sepatu, misal, atau apalagi misalkan yang misalkan pakai Tas, Bu. teknologi. Nah, misalkan tasnya, tas juga bisa pakai tenaga manusia juga ya, gitu kan. Jadi, Motor. nah motor berarti dia lebih kepada kendaraan, oke, gitu ya. Lalu habis teknologi ada lagi politik. Kalau misalnya di buku kalian habis demografis ke publik atau ke sosial budaya nggak apa-apa ya, secara acak. Yang penting intinya sama nih, ada keenam faktor ini. Kalau politik ada nggak di situ penjelasannya di buku kalian? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah kalau politik berarti apa sih, mencangkup apa gitu? Kira-kira apa? Yang hubungannya biasa dengan pemerintahan, ya. Sosial budaya berarti tingkat sosial budaya di sekitar gitu kan. Lalu publik berarti publik juga di lingkup masyarakat luasnya. Nah, slide yang terakhir. Nah, ini yang tadi dari yang lingkungan makro ini digambarkan seperti ini. Oke, lingkungan makro ada kekuatan alamnya, ada teknologinya. Nah, ini ekonomi, demografis, politik. Nah, ini sama seperti ini. Oke, jadi sekarang Bu Ana hanya bahas lingkungan makro dan mikro dalam perencanaan pemasaran. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum Bu Arna nanti absen dan menutup Zoom kita pada pagi hari ini. Jadi Bu Arna itu cukup tidak perlu banyak sekali yang harus dijelaskan, hanya jadi kita itu ini aja, jadi bertahap gitu kan. Yang penting ini paham dulu nggak yang masalah lingkungan makro dan mikro dalam perencanaan pemasaran. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya berarti Ibu Arna mau absen. Yang Bu Arna panggil berarti bersuara ya. Oke. Sambil menunggu nanti kamu mungkin ada yang mau bertanya atau nanya tugas apapun misalkan yang berkaitan dengan PKK ya, produk kreatif kewirausahaan, silakan ditanya. Tapi Bu Arna absen dulu ya. Yang 12 AK1 Aang ada? Enggak ada ya, karena tidak bersuara berarti tidak ada. Aditya Putra. Pak, saya Bu. Ada. Adi Nur Abdul Aziz. Adi ada? Saya Bu. Oke, ada. Iya, dinyalakan. Jadi Bu Ana tahu. Afifah. Marwah. Ada? Enggak ada. Aido. Hadir. Hadir. Alivia. Enggak ada. Audrey. Audrey hadir, Bu. Audrey ada. Dana. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Tina. Hadir, Bu. Dwi. Saya Bu Dwi, Bu. Ada Dwi. Ada Erlangga. Enggak ada ya. Hikmah. Saya Bu. Ada. Ikmatun Nisa. Saya Bu. Laras Pratiwi ada ya. Michelle. Hadir, Bu. Ada. Muhammad Ridho. Gak ada. Rifki. Muhammad Rifki.
Nggak ada. Nafila? Nggak ada. Nadia? Hadir, Bu. Oh, Nafila ada. Itu siapa? Nafila. Nafila. Nadia? Nadia? Hadir, Bu. Ada. Nona? Bu. Ada. Nurul Apriani? Hadir, Bu. Nurul Lailatul? Nggak ada. Rini? Nggak ada. Satrio ada ya. Syifa? Nggak ada. Siti Hodijah? Syifa Nurul? Hadir, Bu. Faliza? Hadir, Bu. Fiona? Hadir, Bu. Wesley? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Wiji? Hadir, Bu. AK1 nggak ada yang tertinggal kan? Udah Ibu Arna absen ya. Sekarang AK2. Adi Widodo. Nggak ada. Akmal. Nggak ada. Anggita. Nggak ada. Dian. Nggak ada. Diki. Nggak ada. Ihwal. Nggak ada. Irawati. Nggak ada. Irfan. Hadir, Bu. Irfan ada. Baru Irfan di AK2. Terus Liyah. Iya, saya, Bu. Ada. Luluk. Bukan sebelum, Bu. Oh iya Kansa. Oke. Kansa ada. Bu. Oke. Liyah. Ada. Luluk. Saya. Oke. Lukman. Ada, Bu. Hadir. Maila. Nggak ada. Marcella. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rahayu Hadir, ada. Maila. Muhammad Akbar ada. Muhammad Abdillah. Nggak ada. Abel. Nggak ada. Juniatno. Nggak ada. Nazila. Nazlia. Ibu Maila hadir, Bu. Maila ada. Oke. Udah Ibu tandain kok. Nazlia. Nggak ada. Restu. Nggak ada. Rusdiana. Hadir, Bu. Ada. Rian Saputra. Ada. Tadi Bu Arna lihat Rian Saputra tuh. Hadir, Bu. Oke, Siti Ade. Nggak ada. Siti Hadijah. Nggak ada. Siti Hodijah. Nggak ada. Siti Nursiantai. Hadir, Bu. Hadir. Nggak. Siti Rabia. Nggak ada. Sri Lumayanti ada ya tadi ya. Wahyu. Nggak ada. Yulianti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ada. Terakhir Zevata. Nggak ada Zevata. Oke. Ibu. Ada. Ibu. Mana? Apa, Nak? Siti Khadijah. Taruh, Nak. Zevata ada nggak Zevata? Nggak ada ya. Kenapa tadi? Siapa yang instruksi? Keluar, Bu, tadi, Bu. Oh gitu ya. Nama Oke. gadget. Ya udah, ini udah Ibu Arna absen. Jadi gini ya, materinya untuk pagi hari ini, untuk di hari Kamis ini, hanya ini yang Ibu Arna berikan. Kalau ada tugas itu dikerjakan. Terus kalau misalkan disuruh komen di YouTube, ya di komen gitu. Itu sebagai daftar hadir kalian di pelajaran PKK. Sama kayak sekarang nih, yang nggak ada berarti kan tidak hadir di hari ini gitu ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu Arna closing. Ibu Arna tutup Zoom pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Ibu Arna tutup. Ada yang mau tanya? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, Ibu Arna ucapkan terima kasih sama kalian semuanya yang sudah bergabung sebanyak 38 partisipan. Ya, keluar satu. Jadi terima kasih banyak kerjasamanya. Semoga ilmu yang diberikan oleh kami bisa kalian terima, kalian serap. Oke? Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Nak. Ya, Bu.